Balik lagi di Apaan Sih TV. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya Danies. Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat lu yang masih setia nonton dan nongkrong di channel ini tentunya ya. Jadi hari ini gua balik lagi akan ngebahas tentang Linkin Park ya men ya. Jadi memang yang udah banyak banget di request oleh kalian kapan gua akan bahas lagi dan kita obrolin lagi di musik tentang Linkin Park ya. Hari ini sesuai dengan judul thumbnail gua akan ngebahas tentang Linkin Park, tapi gua hari ini akan ngebahas dua rangkuman yang menurut gua akan menarik karena beritanya lagi happening banget. Yang pertama adalah tentang pendapatnya Mike Shinoda, kenapa fansnya itu nggak suka banget sama vokalis baru mereka, Emily Armstrong. Udah gitu, lagu yang nggak akan dibawakan oleh Linkin Park kayaknya sih untuk selamanya. Gua akan ngebahas dua berita atau dua info yang lagi happening dan amat sangat menarik. Tapi sebelum kita bahas dan kita obrolin infonya, buat lu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar bisa lebih baik dan bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Kalau lu memang satu frekuensi sama gua, suka musik, genre apapun, dan kita suka ngobrolin musik, wajib banget di subscribe dulu ya guys ya. Karena dengan lu subscribe, otomatis lu sama aja ngedukung tentang pembahasan musik, baik yang lu suka maupun yang nggak lu suka, tapi akhirnya lu jadi tahu gitu kan. Jadi thank you banget buat yang selama ini udah subscribe dan dukung channel ini. Kita akan langsung masuk ke info atau pembahasan yang pertama tentang pendapatnya Mike Shinoda, kenapa fansnya itu nggak suka banget sama vokalis baru mereka, Emily Armstrong. Kita langsung ke infonya yang pertama guys, let's go. Masih membahas kehadiran Emily Armstrong di antara para rockstar yang ada di Linkin Park. Ya, jadi hari ini gue akan ngebahas tentang fans yang gak suka Emily Armstrong karena dia bukan sosok laki-laki. Itu kata Mike Shinoda nih guys. Ya, kehadiran Emily Armstrong sejak tahun lalu memang menyisakan kemarahan bagi para penikmat musik Linkin Park. Dan juga fans yang lainnya nih guys. Masih banyak yang menolak comebacknya Linkin Park dengan cara ini. Beragam ujaran kebencian diungkapkan publik terkait kehadiran Emily Armstrong, bahkan keluarga mendiang Chester Bennington masih ikut dalam bagian yang menolak sosok Emily Armstrong di band asal Amerika ini guys ya. Ya, yang udah pernah gue bahas sebelumnya juga, Jamie Bennington, juga ibunya Chester B ikut menolak kehadiran si Emily Armstrong. Tonton dulu di sini kalau memang belum guys ya. Lanjut. Mike Shinoda sebagai pionir kemudian kembali membahas ini saat wawancara dengan The Guardian beberapa waktu yang lalu nih guys. Mike secara terus terang memberikan alasan pasti dan jelas mengenai penolakan fans ke Emily Armstrong. Banyak orang di luar sana menolak Emily karena dia bukan laki-laki, tegasnya Mike Shinoda di acara tersebut nih guys. Selama ini orang mengetahui kami adalah 6 orang laki-laki yang memberikan penampilan lewat lagu-lagu kami. Tentu saja mereka langsung nggak nyaman dan menuai perdebatan ketika ini terjadi saat Emily menjadi vokalisnya Linkin Park. Tegas Mike Shinoda di acara tersebut nih guys. Dalam perbincangan ini, Mike Shinoda terlihat sangat santai, tapi ia tetap menyesali respon publik, padahal kehadiran Emily Armstrong memberikan warna baru dan menjadi titik kembalinya Linkin Park usai kepergian mendiang Chester Bennington. Gitu. Jadi menurut lu gimana? Tulis di kolom komentar. Apakah lu lebih suka vokalis Chester B? Ya kalau kayak gitu mah berat ya men ya. Gue bakal lebih milih voting Chester B, andai kata masih ada sih. Gini aja deh.
Gimana pendapat kalian? Apakah kalian memang setuju? Fans nggak suka Emily Armstrong karena dia bukan sosok laki-laki seperti Mike Shinoda bilang. Dan kenapa lu nggak suka sama Emily Armstrong? Tulis di kolom komentar bawah. Kalau gua pribadi sih, gua suka-suka aja. Masalahnya Emily Armstrong udah cukup ngangkat Linkin Park, bisa bangkit kembali gitu kan. Nanti kita akan bahas itu, tapi kita ke info yang kedua nih guys. Ya, yang di info kedua, gua akan bahas lagu yang gak akan pernah dibawakan lagi oleh Linkin Park. Gua rasa untuk selamanya sih. Let's go! Ada satu lagu Linkin Park yang gak akan dibawain mereka pas konser nih guys. Dan ini alasannya. Jadi dalam wawancara terbaru Linkin Park dengan balik lagi masih yang tadi The Guardians, mereka nyeritain alasan kenapa gak pernah bawain lagu One More Like di setiap turnya dan perform mereka nih guys. Kalau menurut frontman-nya Linkin Park, yes, yaitu Mike Shinoda, ada beberapa lagu yang terasa aneh dan gak cocok lagi kalau dimainin di panggung. Makanya ada beberapa lagu yang emang disengaja gak pernah kita bawain pas konser. Salah satunya adalah lagu One More Like. Menurut Mike Shinoda, dia pengen banget tuh para fans yang datang ke konsernya Linkin Park pulang dengan perasaan senang, bukan malah ngebawa perasaan sedih. Soalnya lagu tersebut jadi judul album terakhir Linkin Park bareng mendiang Chester Bennington, kata Mike Shinoda nih guys. Meskipun awalnya lagu ini ditulis bukan buat Chester, karena lagu ini diciptakan buat ngasih penghormatan ke seorang wanita di label yang udah meninggal, tegas Mike. Tapi setelah Chester B meninggal di tahun 2017 lalu, lagu ini jadi punya arti yang berbeda otomatis. Soalnya banyak fans yang jadiin ini kayak lagu perpisahan buat Chester Bennington nih guys. Nah makanya nih guys, Mike Shinoda nggak pengen bawain lagu ini karena nggak pengen bikin para fans berlarut-larut dalam kesedihan atas meninggalnya Chester B nih guys. Tapi gue pengen tanya, menurut lo, dia kenapa nggak bawain lagu One More Like? Alasannya seperti ini, setuju nggak? Tulis di kolom komentar bawah kalau memang berkenan. Kita bahas sedikit tentang info yang pertama dulu ya, yang tentang pendapatnya atau statementnya Mike Shinoda di acara The Guardians yang beberapa waktu lalu sudah tayang juga di YouTube. Mungkin bisa ditonton kalau memang lebih pahamnya, terutama yang paham bahasa Inggris ya, karena nggak ada teksnya di situ. Gitu, jadi dia memang di situ bilang dan nyeritain keluh kesah dia tentang orang yang selama ini masih aja nggak suka dengan kehadiran sosok vokalis barunya Linkin Park, yaitu Emily Armstrong, yang memang banyak dari awal kemunculannya juga udah menuai kontroversi gitu kan, karena memang tiba-tiba dia dihujat anaknya Chester B, udah gitu ibunya juga ikut ngehujat, nggak suka. Ya kemarin dia juga kebetulan ada salah paham sama publik karena dia ngedukung Danny Masterson, yaitu tersangka kasus pelecehan seksual, itu intinya kayak gitulah. Jadi infonya juga udah lama banget, kalian juga udah pasti paham gitu kan. Tapi memang balik lagi, kalau secara gue pribadi ya, Emily Armstrong memang penuh kontroversi men. Dari awal mulai dia muncul di Linkin Park tuh, karena yang pertama ya gue setuju sama statementnya Mike Shinoda. Memang banyak fans yang gak suka karena mungkin sosoknya wanita men, jadi kayak kelihatan gak manly di atas panggung, jadi girly ya kan. Tapi Emily Armstrong kan gak girly, jadi dia tuh kayak agak tomboy ya guys. Jadi ya udah aja lah, jadi rockstar banget menurut gue sih pribadi sih. Karena memang suaranya sendiri juga gue bilang cukup oke. Dan selama ini gue apresiasi banget atas karya-karyanya Emily Armstrong. Udah ngebantu Linkin Park banget hingga ke titik yang sekarang ini. Dari nol men, dari nol lagi, karena dia udah lama vakum, jatuh ya kan, naik lagi dengan album baru From Zero yang kemarin. Udah gitu banyak single juga yang udah rilis, beberapa sih. Udah gitu yang gue denger juga Linkin Park lagi tahap pembuatan new album, lagi dicicil sih yang gue tahu gitu. Dan memang gue bilang itu pro dan kontra, karena gue sendiri lahir di legacy-nya Chester B. Gue amat sangat memuja Chester B karena memang gila men, gak ada yang bakal bisa menggantikan Chester B. Maupun Ivo Rosario pun gue rasa gak akan bisa karena dia hanya plagiat
vokal aja ya, jadi dia nggak punya karakter justru. Jadi kalau misalnya dibilang gue lebih memihak siapa, gue lebih memihak orang yang tetap memperjuangkan Linkin Park hingga detik ini, bisa maju hingga detik ini. Siapapun vokalisnya, gue bilang dia hanya menggantikan sosok mendiang Chester B aja di atas panggung nggak mengambil keseluruhan peran. Jadi gue rasa fansnya harus bisa lebih move on lagi ya. Jadi bener kata si Mike Shinoda lah. Kita bahas langsung ke berita yang selanjutnya ya. Ini kita sambungin aja. Jadi kenapa dia juga nggak pernah bangun lagu One More Like? Gue bilang ya gue setuju sih sama statementnya Mike Shinoda, karena dia pengen fansnya pulang tuh nggak berlarut-larut dalam kesedihan karena meninggalnya mendiang Chester B ya guys ya 2017 lalu. Jadi ya udah lagu-lagu yang happy aja, lagu-lagu yang keras menghentak, udah ada yang mellow juga. Dan gue bilang ya One More Like amat sangat sayang banget sih memang. Gue juga memang sebenarnya pengen denger Emily Armstrong bawain lagu One More Like, coba ya pasti lebih merdu lagi ya, karena dia sosok wanita ya, pembawaannya mungkin bisa lebih berbeda dari vokalis yang sebelumnya Chester B, karena memang kita udah pasti melekat banget One More Like itu kalau dibawain Chester B itu wah gila, pendalaman vokalnya, karakternya gila itu udah nggak bisa disangsiin lagi, karena memang sejatinya semua lagu yang ditulis Mike Shinoda dan Mr. Han kalau dibawain sama Chester B, gue bilang wah luar biasa, nyawanya tuh ada banget. Dan memang amat sangat disayangkan One More Like gak dibawakan lagi gitu ya. Mungkin itu satu faktor yang bisa membuat fansnya berpikir si Mike Shinoda masih menjaga perasaan kalian, kasar kata, di atas panggung. Ayolah, kali-kali kalian kasih apresiasi untuk vokalis yang sekarang lagi berjuang buat menghidupkan kembali legasinya Linkin Park ke ranah yang lebih baik. Karena memang susah banget setelah meninggalnya Chester B, tiba-tiba ada vokalis yang menggantikan, walaupun itu hanya menggantikan perannya Chester B aja gitu kan, nggak menggantikan sosoknya gitu kan, jadi hanya menggantikan perannya dia saat perform aja di atas panggung, ibaratnya begitu. Jadi secara nggak langsung gue pribadi amat sangat apresiasi banget buat Emily Armstrong ya, walaupun memang mungkin di luar sana banyak juga yang bilang ya udahlah Emily Armstrong bagi mereka ya tetap jelek-jelek aja, karena balik lagi ingat tidak ada yang bisa menggantikan mendiang Chester B siapapun itu. Walaupun suaranya mirip pun gue pribadi gue nggak akan terima, karena menurut gue ya udah Chester B tidak akan ada yang menggantikan walaupun itu suaranya mirip. Ingat, karena itu hanya plagiat Dan balik lagi juga memang Linkin Park sekarang gue bilang proses pembuatan lagunya juga, komposernya juga banyak kan sekarang musisinya yang terlibat di dalam itu. Apalagi drummernya sekarang juga doi produser ya, musisi yang gue bilang wajib diperhitungkan. Jadi memang ada nuansa baru yang fresh untuk single-singlenya ya, setelah peluncuran album From Zero kemarin dia ngeluarin banyak single, dan gue bilang itu bagus dan menarik, dan gue masih sangat ngikutin karena gue apresiasi banget sama Linkin Park bisa tetap bertahan hingga saat ini dan juga bisa tetap eksis walaupun banyak terpaan gosip miring tentang vokalis mereka. Wah itu udah santer banget, udah gitu memang banyak banget yang gak mendukung Emily Armstrong. Gue tahu di luar sana bahkan di Indonesia banyak yang fansnya yang gak mendukung karena memang mereka lebih tertarik dengan Chester B. Gue pun begitu, tapi ayolah kawan, intinya gue bilang Emily Armstrong cukup amat bisa berproses dengan Linkin Park hingga saat ini gitu guys ya. Mungkin infonya sampai sini aja, gue nggak usah panjang lebar karena hari ini gue pengen ngebahas dan ngobrolin soal musik dengan kalian dengan tema Linkin Park. Jadi kalau bisa memang ada yang nggak suka pembahasan gue kali ini karena mungkin gue terlalu membanggakan Emily, nggak juga, karena menurut gue apresiasi terbesar seorang musisi adalah bisa membuat karakter unik di satu musik baru, dan Emily menurut gue berhasil gitu kan. Udah gitu gue pengen tahu pendapat kalian dan komentar kalian yang tadi udah gue tanyain gitu kan. Setuju nggak kalau misalnya dengan statementnya si Mike Shinoda bahwa fans nggak suka itu ya karena Emily Armstrong sosoknya bukan laki-laki? Dan tulis lagi di kolom komentar, lu setuju nggak sih dengan statementnya Mike Shinoda yang bilang One More Like itu membawakan kesedihan dan nggak akan dibawakan lagi? Kalau gue sih
ya ada plus minus lah, tapi gue memang tetap berharap Emily dan kawan-kawan di Linkin Park membawakan lagu One More Like mungkin someday di konser atau turnya mereka gitu kan. Ya kemarin di Indonesia aja kan terbukti nggak dibawakan hampir di semua turnya mereka, sehingga di Indonesia aja. Thank you banget buat yang nonton dari awal sampai terakhir nggak di skip, thank you banget. Dan buat yang belum ngedukung channel ini, wajib ngedukung channel ini. Caranya gimana? Sebenarnya cukup simpel, cukup lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini ke depannya agar bisa lebih baik dan bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Kalau misalnya gua ada salah statement atau pengucapan gue yang kurang berkenan di video ini, gua mohon maaf. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. Gua Leo pamit. See you in the next video. Bye-bye.